Halo semuanya, welcome back to Podcast Mom, podcastnya anak Prawira. Oke, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian bisa sehat dalam menonton video kali ini. Nah, perkenalkan nama aku Novi yang akan menjadi host kali ini dan temanku. Dan aku Wiwi sebagai host hari ini. Oke, kira-kira di podcast kali ini kita akan bahas apa ya? Wah, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas tentang Hari Raya Nyepi atau bisa disebut juga Valentine's Day of Silence. Nah, sebelum itu kita sudah kedatangan bintang tamu juga kan? Iya. Oke, langsung saja kita panggil saja untuk Welcome kita. Selamat datang kakak. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai ke topik intinya, mungkin bisa perkenalan dulu kakak. Boleh dari saya, perkenalkan nama saya Ibu Tutika Adiwidana. Biasa dipanggil Tika. Saya dari kelas 11 perwakilan 3. Nama aku anak Agung Darani Putri Pacami, biasa dipanggil Rania, dari kelas 11 perwakilan 3. wah. Nah, sebelum itu kita tanya dulu nih untuk kabar kakak-kakaknya, gimana kabar kalian? Seperti biasa. Aduh, nggak ada yang spesial. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama untuk Kak ya. Nah, kita di sini bakal bahas tentang Hari Raya Nyepi nih, Ya. khususnya untuk agama Hindu. Nah, apa sih itu Hari Raya Nyepi dan mengapa kita sebagai umat Hindu harus merayakan Hari Raya tersebut? Nah, kalau dari saya sih, Hari Raya Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Biasanya pada bulan Maret ya, di mana umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Nah, nyepi itu berarti sepi atau sunyi. Nah, disitulah muncul hari raya kesunyian. Dan tujuan dari nyepi ini adalah untuk merefleksikan diri kita sebagai hari perlindungan diri dan untuk menghapus dosa kita, memohon pengampunan dosa dari kegiatan berata kita. Nah, untuk pada saat Nyepi itu kan ada puasa ya. Nah, apakah untuk setiap orang itu harus mengikuti yang namanya puasa dalam Hari Raya Nyepi? Nah, bagi umat itu tergantung diri kita sendiri sih ya. Kalau yang ingin puasa boleh puasa, kalau enggak juga boleh. Tergantung dari diri sendiri kita sendiri gimana melaksanakan nyepi tersebut. Wah, guys, saya kira boleh langsung saja ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua itu untuk Kak Rania. Apa sih makna filosofis di balik nyepi itu? Menurut aku sendiri, untuk makna filosofi di Hari Raya Nyepi itu sebagai penyucian diri sebagai umat manusia dan ada penyucian alam semesta dan juga untuk membuang hal-hal negatif untuk menyambut tahun baru Saka. Itu untuk tahun 2025 ini kita akan berusaha apa ya, Kak? Kira-kira. Di tahun baru Saka 1947. Oke. Nah, balik lagi ke topik yang awal nih. Nah, untuk pertanyaan ke Kak Dika. Nah, untuk Kak Dika sendiri, bagaimana sih cara mengendalikan hawa nafsu kakak apabila ada ya hal-hal yang negatif nih yang mengganggu pada saat Hari Raya Nyepi? Bagi saya sih dengan cara melakukan aktivitas di rumah seperti membaca tato Hindu dengan cara berbicara dengan keluarga, itulah. Untuk Kak Kania sendiri gimana? Untuk Mengendalikan hawa nafsu kakak nih. Kira-kira kan kalau dia Hari Raya Nyepi itu pasti ada aja gangguannya ya kan, yang bikin kita tuh ya bakal gampang lah terjerumus ke hal-hal negatif. Kira-kira Kak gimana sih cara mengendalikannya? untuk aku sendiri itu setiap Hari Raya Nyepi biasanya kan harus puasa gitu kan, jadi untuk aku sendiri itu godaannya sih makanan, lebih ke makanan, jadi nggak bisa nahan
nafsu buat nyemil makan-makan gitu. Itu aja sih. Apalagi di era sekarang ya. Iya. Tadi kalau seperti nggak bisa seperti TikTok ya, kan wifi juga di connect ya, wifi Iya. koneksi. Disconnect. Jadi connect. Oh gini, apa namanya? Data. Data, ya data itu disconnect. Kayak gitu. Kalau aku sih smartphone enggak ya. Jawabannya bagus. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya, oke? Mungkin boleh tahu nggak Kak, apa saja sih rangkaian upacara sebelum, saat, dan sesudah hari raya Nyepi itu? Jadi untuk sebelum hari raya Nyepi, biasanya 2 hari sebelum hari raya Nyepi itu ada upacara melasti. Itu upacara seperti penyucian pratima yang ada di pura-pura itu disucikan biasanya ke laut. Setelah itu di Hamil 1 Nyepi itu ada mencaru tawur agung ke sana. Jadi itu mencaru di pekarangan rumah. Biasanya mencarunya itu sambil kayak memukul barang-barang itu biar keluar suara-suara. Setelah itu sorenya di jam 6 sore itu di saat sandikala itu biasanya mulainya pengerubukan hara Allah keliling geser. Setelah itu saat hari raya Nyepi itu pastinya kita melakukan berata penyepian. Setelah itu sehari setelah Nyepi itu biasanya ada lomba geni. Jadi lomba geni itu kita melakukan dharma santi atau silaturahmi kepada teman-teman untuk saling memaafkan gitu. Ya. Oke. Saya mau menambahkan sih. Ya boleh Kak. Kalau di melasti itu tidak hanya ke laut saja sih. Bagi saya juga boleh misalnya dari jauh dari laut nih tinggalnya, boleh kok menuju melasti itu menuju ke tempat-tempat aliran berair seperti di sungai, boleh kok di air terjun boleh. Harus Dengan penyucian ketimunya Iya, harus di pantai. harus ke pantai kejauhan. Kalau dari Ubud tuh lah, jauh tuh. Itu jauh sih. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nah apa sih tujuan dari kegiatan lomba geni untuk kita bisa dijawab? Tujuan dari lomba geni ini untuk menjaga keharmonisan juga dengan kerabat-kerabat, saudara-saudara, dengan cara mengunjungi ke tempat-tempat sanak-saudara. Jadi silaturahmi ya maksudnya. Biasa habis Nyepi bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke rumah sanak-saudara. Oke, ya sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Oke, jadi kebetulan kan kita ini ada di daerah pariwisata nih. Ada nggak sih dampak dari hari raya Nyepi ke pariwisata? Kalau boleh tahu. Kalau dampak hari raya Nyepi ke pariwisata itu bagi gua sekarang kan banyak tamu-tamu asing yang tertarik untuk ke Bali saat hari raya Nyepi karena beberapa orang itu pengen nikmatin itu di mana rasanya udara yang segar tanpa asap kendaraan, lingkungan yang sunyi, itu sih yang dampaknya bagi pariwisata di Bali. Ya, seger. Iya. Benar-benar. Kalau untuk Kak Dika sendiri gimana? Kalau dampak dari pariwisata sih betul yang dibilang kemarinnya. Turis asing tuh tertarik ya datang ke Bali untuk menikmati gimana sih suasana di Bali pada saat Nyepi. Nah pada saat itulah turis berdatangan ke Bali untuk merasakannya. Dan kalau dari dampak negatifnya sih dari hotel-hotel pada tutup akomodasinya, jadinya ya pariwisatanya agak gimana itu ditutup lah aksesnya. Nah, selain itu juga untuk turis asing itu biasanya tertarik pada ogoh-ogoh. Iya. Oleh ogoh-ogoh nih. Nah, dan makanya kira-kira nih apa sih hubungan ogoh-ogoh
dengan konsep kultur kale dalam ajaran agama Hindu. Oke, kata Aksen Jadi menurutku untuk konsep dari ogoh-ogoh yang berhubungan dengan kultur kale itu, ogoh-ogoh itu memang dasarnya simbolis dari bentuk buta kale. Jadi itu di arah keliling desa biasanya gimana ya? Ogoh-ogoh itu ada jadi simbolis buta kale di arah keliling desa, dan setelah di arah itu dibakar sebagai simbol menghilangkan buta kale gitu. Jadi buta kale ya dibakar. Dari saya ya. Iya. Nah, ogoh-ogoh itu simbol dari energi kekuatan, boleh juga kekuatan baik atau negatif. Nah, ogoh-ogoh ini merupakan simbol ada hubungannya dengan buta kale. Jadi buta kale itu adalah energi, simbol energi negatif. Lalu tadi Rania juga bilang setelah kita arah itu ogoh-ogohnya kita bakar. Jadi itulah simbol dari menghilangnya energi negatif tersebut. Iya benar. Tradisi berarti buana ya pasal ya. Nah, itu nggak pernah. Ya, benar. Oke. Ajaran aja punya. Iya. Oke, lanjut. Menurut kakak ada nggak sih pelajaran dari hari raya Nyepi yang bisa diterapkan oleh semua orang? Sedangkan dapat ibu ya beda. Pelajaran dari Nyepi mungkin saat tidak keluar rumah itu kan bisa mengurangi polusi udara ya, karena sekarang banyak orang yang menggunakan kendaraan, jadi itu bisa meningkatkan polusi udara dan kemacetan sih yang pertama. Jadi mending kalau mau keluar tuh sekarang udah ada bis di kota-kota itu bisa pakai bisnya Ya, umum. ya angkutan umum. Iya. Kalau mereka Apa tadi Rania? ada nggak sih pelajaran dari hari raya Nyepi yang bisa diterapkan oleh semua orang terlepas dari agama dan budaya? Dari saya sih hampir sama dengan Rania. Hari raya Nyepi ini menjadi melestarikan lingkungan juga, karena kendaraan-kendaraan yang kita pakai dan kesibukan yang kita lakukan sehari-hari, dan juga kita mencerminkan juga menjadi hari perlindungan diri. Terus sih. Dan sih apalagi kan di Bali ini terkenal ya dengan aktivitas yang sangat padat, khususnya di daerah contohnya kayak Canggu gitu ya kan. Iya. Jadi kalau sehari, Jadi libur sejenak. iya benar. Kalau sehari itu nggak apa-apa, yang penting ya polusinya itu berkurang di Bali. satu hari ini. Iya. Nah, di mana juga bumi bisa Istirahat. Cuma di Bali yang bisa nutup bandara sehari. Iya, betul. Oke, langsung saja untuk pertanyaan berikutnya. Nah, jadi untuk kasus-kasus sebelumnya, tahun sebelumnya itu kan ada kasus di mana turis asing itu sangat benar ya, karena dia tuh nggak mau ngikutin aturan yang ada di Bali. Nah, menurut kakak, gimana sih pendapat kakak dan bagaimana cara mengedukasi mereka biar mereka tuh sadar bahwa hari raya Nyepi itu adalah hari raya untuk perlindungan diri, jadi kita tidak boleh keluar rumah gitu. Kalau pendapat saya sih, turis asing itu perlu diedukasi saja dengan memberikan pada saat mereka belum datang ke Bali untuk menikmati hari Nyepi, dengan cara mengedukasi mereka, dengan cara mereka bisa searching di Google apa makna Nyepi sih, apa itu makna Nyepi dan apa saja aturan-aturannya yang harus ditaati pada hari Nyepi tersebut. Dan pada saat tamu asing itu datang sudah di Bali, kita bisa mengedukasi mereka lewat laporan
lewat pengumuman dari akomodasi atau hotel-hotel yang mereka tempatkan. Jadi karyawan hotel itu dapat memberikan edukasi kepada turis asing tersebut. Jadi mereka bisa paham apa saja makna dari Nyepi. Kalau misalnya turis asing itu emang ya agak bandel gitu ya, ya itu tetap nggak mau menerima peraturan yang ada di daerah kita. Kira-kira apa sih tanggapan kita sebagai warga Bali dan apa solusi yang harus kita terapkan? Kita harus tegas dalam memberikan aturan. Kita harus kalau misalnya begitu ya, kita bisa memberikan konsekuensi kepada mereka. Seperti sanksi ya? Sanksi ya. Oke. Baik, itu dia podcast kali ini. Nah, sebelum kita tutup, kakak bisa sampai ini pesan untuk kakak ya berdua mengenai Hari Raya Nyepi yang dimana kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan budaya kita ya. Jadi dari aku, karena sekarang banyak saat Nyepi itu banyak keluar rumah ya, sering banget orang jalan-jalan keluar rumah, lalu jalan kaki itu juga melanggar peraturan. Terus sebaiknya itu dikurangin sih keluar rumahnya. Kalau bisa jangan keluar rumah. Dan untuk bermain HP itu nonton itu biasanya volumenya terlalu tinggi dan di catur berat penyepian itu tidak boleh ada cahaya. Iya kan? Jadi mungkin gimana ya, mengurangi listrik di rumah bisa. Dan untuk di sebuah hari raya Nyepi itu ada Mbak Leni, jadi itu bisa kita untuk silaturahmi ya, untuk teman-teman. Itu tadi kan gimana? Kalau dari saya sih kesannya lebih ke mengikuti alur saja, mengikuti hari raya dengan baik lah. Itu saja sih. Jadi anak muda ya kan harus bisa melestarikan nih, contohnya tradisi ogoh-ogoh itu kan biasanya kita lakukan yang namanya pentas ya kan, ogoh-ogoh nih. Nah itu bisa kita lestarikan dari sekarang. Apalagi generasi muda sekarang juga jarang nih ikut bergabung, apalagi yang namanya STT ya kan. Itu kira-kira apa sih, Bi? Wah, STT udah sendiri, udah budi ya? Iya, udah budi untuk warga Bali khususnya anak muda. Jadi dianjurkanlah untuk mengikuti pemuda-pemudi itu karena betul, karena gini, kalau misalnya sekarang itu kan pemuda-pemudi itu jarang keluar rumah ya, kadang suka menyendiri di kamar, main HP ya kan. Makanya mungkin karena kita itu mengikuti STT jadi kita lebih aktif gitu, jadi bisa melestarikan budaya kita saudara sekalian. Oke, jadi untuk bisa. Nah, sebetulnya saya nggak ada pesan, tapi saya ada kesimpulan. Oke, boleh. Nah, kesimpulan dari podcast kali ini itu adalah kita itu dapat mengetahui apa saja filosofi yang ada dalam Hari Raya Nyepi, apa itu Mbak Geni dan tampuk berata ya, kalau nggak salah Betul, catat. Oh iya, catur berata. Nah, dan apa saja sih yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah Nyepi? Oke, jadi sekian dari podcast kali ini. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you. See you, bye-bye.